Salam jumpa pemirsa 5 menit belajar hukum bersama saya Charles Sihombing. Pembuatan surat dakwaan adalah tugas jaksa yang pertama sekali untuk bisa melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Saya katakan tadi bahwa surat dakwaan ini sangat penting karena dia berfungsi bagi hakim sebagai dasar hukum dan ruang lingkup serta batasan dalam pemeriksaan. Kedua, dalam pertimbangan. Yang ketiga, dalam penjatuhan putusan. Di sini. Bagi jaksa penuntut umum, ini merupakan dasar untuk membuktikan baik secara analisis juridis maupun tuntutan pidana, termasuk upaya hukum. Bagi pembela atau terdakwa atau penasihat hukumnya atau prokuror atau advokat apapun namanya, ini merupakan dasar untuk pembelaan sehingga dapat dibela kepentingan si terdakwa secara benar menurut hukum. Kewenangan pembuatan surat dakwaan ini ada pada jaksa penuntut umum. Disebutkan bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan yang diatur dalam pasal 14 huruf D hukum acara pidana atau KUHP. Yang kedua, jaksa penuntut umum berwenang menuntut di dalam pasal 137 KUHP. Jadi setelah dia membuat surat dakwaan, nanti dilimpahkan ke pengadilan dan di sana setelah diperiksa dia akan menuntut. Tuntutannya itu ada dasarnya. Kemudian jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan ini sesuai dengan hasil penyidikan. Saya ulangi, sesuai dengan hasil penyidikan yang diatur dalam pasal 140 ayat 1 KUHP. Sehingga pembuatan surat dakwaan harus berdasarkan hasil penyidikan. Itu yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan ini ada 5 macam. Pertama, tunggal. 2, alternatif. 3, kumulatif. Keempat, subsidiar. Yang kelima adalah gabungan atau kombinasi. Tetapi yang paling sering digunakan adalah surat dakwaan tunggal dan surat dakwaan subsidiar. Saya jelaskan satu demi satu. Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang dibuat berdasarkan satu perbuatan pidana didakwa satu dakwaan. Misalnya pasal 362 pencurian didakwa hanya dengan pasal 362 dan pasal 362 itu yang harus dibuktikan, tidak perlu yang lain. Kalau alternatif, seandainya pasal 362 tidak mengena, diambil alternatifnya, mungkin 480 yang disebut dengan penadahan. Dia memang tidak mencuri, tapi mungkin dia menadah. Yang ketiga, ini kumulatif. Kalau ada beberapa peristiwa pidana, masuk ke rumah orang, membongkar, mencuri, kemudian mencekik pembantunya, semua digabung menjadi satu. Itu yang disebut kumulatif, dikumulasi semuanya. Kalau subsidiar, subsidiar ini adalah lapisan, berlapis. Katakanlah gini, satu perbuatan pidana membunuh. Yang diancam pertama sekali adalah pembunuhan berencana, 340. Subsidiar, 338, pembunuhan biasa. Lebih subsidiar lagi, 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Semakin rendah, semakin rendah. Kalau yang gabungan ini adalah penggabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan alternatif. Sekarang kita berbicara tentang persyaratan pembuatannya. Dalam pasal 143 KUHP dikatakan begini, pembuatan surat dakwaan ini harus sesuai dengan hukum, yaitu mengenai syarat formil dan syarat material. Apa itu syarat formil? Syarat formil mengenai identitas terdakwa. Jangan sampai terjadi error in persona karena salah orang. Misalkan ada bernama A. Bernama A banyak, tetapi tanpa tanggal lahir di anu, pekerjaan yang harus sama. Kemudian yang syarat kedua adalah syarat materi, harus jelas perbuatan pidananya apa, di mana dilakukan, bagaimana cara melakukannya, sesuai dengan apa yang dalam berita acara
dalam pemeriksaan, yaitu menjawab 5W tambah 1A. Lalu dengan demikian bisa ditentukan pasal berapa yang dikenakan padanya. Baik, saya kira hari ini cukup sekian dulu. Di lain kesempatan, saya akan masuk di dalam pemeriksaan pengadilan. Ingat, dalam peristiwa pidana yang dicari adalah kebenaran material, bukan kebenaran pembuktian. Oke? Sampai jumpa.